BEM menyapa. Jadi kami BEM akan turun langsung ke prodi-prodi dan jurusan untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman. Kita menginginkan sebelum kita keluar, kita sudah selesai permasalahan kita di dalam gitu. Mahasiswa sudah berani bersuara, mahasiswa sudah kritis. Mahasiswa di UKPM itu harus melek dulu dengan organisasi, harus melek dulu dengan bagaimana caranya berkegiatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Universitas Karya Persada Muna sedang berada di momen spesial, Pesta Demokrasi Kampus. Ya, inilah saat di mana mahasiswa beradu gagasan, menyuarakan visi, dan memilih pemimpin terbaik untuk membawa perubahan. Kampus dikatakan sebagai miniatur sebuah negara, ada pemimpinnya, ada kebijakannya, ada dinamika politiknya juga. Dan disinilah kita belajar bagaimana menjalankan demokrasi yang sehat, jujur, dan beretika dari skala kecil menuju dunia lebih besar. Bersama saya, Dea Ramadhani, inilah podcast Persada, berbagi cerita, menggapai cita, dan membangun cita. Episode kali ini kami mengundang salah satu pasangan calon ketua dan wakil BEM Universitas Karya Persada Muna nomor urut 3. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dan sedikit mengulik mengenai visi misi dan pandangan umum mereka tentang dunia kemahasiswaan. Halo, apa kabar? Halo, baik. Nah, kan sedikit lagi sudah mendekati di mana hari pemilihan ketua BEM Universitas. Sebelum untuk membahas visi misi kalian, boleh perkenalan dulu mungkin, mulai dari putaran ketua. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit. Saya kalau di kampus itu dari jurusan promosi kesehatan, semester 7 atau angkatan 2022. Berbicara siapa saya itu dilahirkan dari keluarga yang sederhana, keluarga yang kita satu keluarga itu banyak, itu jumlahnya 13 orang. Jadi memang disitulah terjadi yang namanya dinamika banyak. Jadi saya dibesarkan dengan lingkungan yang selain keras, namun banyak pelajaran yang kita dapat di situ. Mungkin itu saya dari sedikit tentang saya. Baik, mungkin saya lanjut ya. Jadi, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Sukon Maremba. Saya biasa dipanggil Deden. Itu panggilan akrab saya. Jadi, saya tinggal di Desa Labah, Kecamatan Watu Putih. Saya aktif di dunia kebudayaan, terkhusus budaya Muna. Saya sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan budaya di luar daerah untuk mewakili Kerajaan Muna. Di dalam organisasi paguyuban, di kepengurusannya saya masuk sebagai wakil sekretaris Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Dan kebetulan juga salah satu dewan pakar saya, yaitu rektor saya, Bapak Prof. Usman Riansyah. Dan ada juga beberapa dosen UKPM itu masuk dalam kepengurusan organisasi saya ini, yang diketuai langsung oleh Bapak Claude Riago SH. Dan sekaligus juga beliau salah satu presiden saya di Pemersatu Masyarakat Muna Indonesia. Dan saya juga aktif dalam organisasi paguyuban Komunitas Pemerhati Budaya Warisan Suku Muna sebagai salah satu anggota inti. Dan kebetulan kemarin saya bersama Pemda Muna menjemput rekor muri benteng teras dunia di Jakarta bersama Kepala Bidang Budaya. Mungkin singkat dari saya. Kemudian ke Dea. Sekalian ini mendaftar itu pasti ada motivasinya kalian. Kalau boleh tahu motivasinya apa yang bisa sehingga kalian maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM Univ? Boleh dimulai dari saya. Sebenarnya berbicara soal motivasi ya, saya itu tentunya maju itu pasti ada motivasi. Nah, motivasi utama saya itu atas dasar keprihatinan saya nih, melihat
bagaimana BEM itu seharusnya sebagai lembaga yang bisa menjadi rumah untuk mahasiswa Universitas Karya Persada Muna. Namun kita lihat sekarang BEM itu hanya sebatas menjadi simbol. Ketika saya terpilih, saya berkomitmen untuk bagaimana kita perbaiki dulu, bagaimana kita jadikan dulu ini BEM UKPM ini sebagai rumahnya kita. Tempatnya kita menyuarakan aspirasi, belajar, membuat kegiatan-kegiatan untuk menunjang soft skill-nya kita maupun yang lain-lain gitu. Karena memang kita cukup, walaupun kita baru, namun itu bukan batasan untuk kita membatasi diri kita bahwa kalau kita bisa bikin-begini saja nih karena kita masih baru gitu. Itu motivasi saya. Kalau dengan calon wakil bagaimana? Ya, saya mungkin tidak jauh-jauh beda dengan saya punya ketua, hanya mungkin ada sedikit saya tambahkan. Motivasi saya itu maju BEM itu, saya ingin itu mahasiswa lebih dekat lagi dengan BEM. Saya ingin mengubah cara pandangan teman-teman mahasiswa bahwa BEM itu bukan hanya milik segelintir orang saja, tapi itu milik teman-teman mahasiswa. Dia bisa menjadi wadah teman-teman mahasiswa untuk menampung aspirasi teman-teman mahasiswa. Saya kira. Tadi kan sudah motivasinya. Sekarang apa visi utamanya kalian untuk maju sebagai BEM? Berbicara soal visi ya. Oke. Kalau berbicara soal visi ini, kami memang walaupun dari 3 pasangan calon nih, kayaknya kita nomor 3, kami memperhatikan bahwa memang secara garis lurus itu memang baik, semua baik. Hanya kami mempunyai visi dulu untuk bagaimana memperbaiki dulu sumber daya manusianya di UKPM gitu. Orang mahasiswa di UKPM itu harus melek dulu dengan organisasi, harus melek dulu dengan bagaimana caranya berkegiatan dengan baik, bagaimana menanamkan jiwa-jiwa kritis sebelum ketika kita turun langsung lapangan. Kita perbaiki dulu sumber dayanya. Makanya ketika sudah berkualitas mahasiswanya, maka kita turun di luar itu kita akan lebih dipandang lagi gitu kalau saya. Saya mungkin sama juga seperti itu. Intinya begini, BEM ini bukan sekedar simbol, tapi BEM ini adalah satu jembatan untuk bagaimana aspirasi-aspirasi mahasiswa itu didengarkan dan ditindaklanjuti. Saya kira begitu. Menurut kalian, melihat kondisi kampus sekarang itu isu-isu apa saja yang paling penting yang kalian lihat? Jadi menurut saya isu yang bisa dapat kami tangkap kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kampus. Jadi kami jika diridhoi oleh Tuhan, kalau kami terpilih, kami ada di proker itu BEM menyapa. Jadi kami BEM akan turun langsung ke prodi-prodi dan jurusan untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman. Gitu. Ya. Kalau berbicara soal permasalahannya, sebenarnya permasalahan di kampus itu banyak ya, kompleks. Kalau kita mau bicara soal permasalahan di kampus manapun pasti ada. Namun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Karya Persada Muna itu sebenarnya pertama itu soal keterbukaan. Keterbukaan itu menjadi permasalahan yang memang banyak sebelum maju itu yakin untuk maju itu saya sudah banyak mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman. Kalau banyak isu-isu keterbukaan soal KIP, soal banyak ini memang menjadi permasalahan yang normal gitu. Banyak di kampus-kampus lain. Namun permasalahannya juga adalah soal bagaimana mahasiswa mempunyai jiwa kritis. Untuk sejauh ini saya melihat bahwa mahasiswa Universitas Persada Muna itu belum berani menyuarakan aspirasinya, dan kami berkomitmen untuk menghadirkan BEM sebagai penyambung suara mereka gitu, suara mahasiswa untuk sampai ke birokrasi gitu. Jembatan. Ya, Ya, sebagai jembatan. Kan tadi ada kalian membahas visi, motivasi. Nah, kan kalau di kandidat lain juga ada visi dan misinya. Jadi apa yang membedakan visi dan misi kalian dengan kandidat yang lain? Oke, sebenarnya ya tadi ya, kalau kita mau berbicara soal visi dan misi itu, saya tidak bisa bilang visi misi teman-teman yang lain itu
tidak baik. Sebenarnya baik semua ya, baik semua. Namun ada beberapa perbedaan sedikit. Yang saya perhatikan itu dari beberapa teman-teman itu fokusnya untuk membuat kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan donasi apa. Sebenarnya itu baik sebagai untuk eksistensi organisasi itu baik untuk dikenal masyarakat. Namun saya berfokus pada bagaimana dulu memperbaiki dulu kualitas mahasiswa di Universitas Karya Pasadamuna. Saya pengen kita menginginkan sebelum kita keluar, kita sudah selesai permasalahan kita di dalam gitu ya. Mahasiswa sudah berani bersuara, mahasiswa sudah kritis, mahasiswa sudah mampu berinovasi yang terbarukan begitu. Ketika kita di luar, akan mudah saja kita berkegiatan di luar gitu. Itu fokusnya kami ingin memperbaiki dulu dan meningkatkan nih kualitas sumber daya manusianya di KPM dulu, terutama mahasiswanya khususnya begitu. Menurut calon nomor urut 3, bagaimana pandangan kalian terhadap hubungan antara BEM dan rektorat? Bicara soal hubungan antara BEM kampus dengan rektorat, ini kami di sini bukan harusnya menjadi mitra kampus antara BEM dengan pihak rektorat. Kami bukan oposisi. Intinya kami itu akan hanya menyuarakan yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keinginan mahasiswa. Hanya itu yang kami perjuangkan. Hubungan BEM dan rektorat itu sebenarnya harusnya itu BEM adalah badan otonom dari universitas. Walaupun kita organisasi punya peraturan sendiri, tapi tetap kita melekat pada universitas. Selayaknya bagaimana kita melekat, itu tetap kita melakukan koordinasi dengan pihak rektorat. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya itu saya melihat banyak yang dikeluhkan oleh rektorat ya. Susahnya untuk melakukan koordinasi dengan BEM. Harusnya kan BEM itu tetap walaupun melakukan kegiatannya secara independen, tetap dia harus melakukan koordinasi, menjaga komunikasi. Karena kalau komunikasi terjaga, maka aspirasi yang kita sampaikan akan lebih gampang didengar. Iya. Jadi strategi-strategi apa yang kalian akan lakukan untuk memperkuat hubungan antara lembaga mahasiswa? Oke, untuk mempererat ya. Tentunya kalau kita mau bilang mempererat, ya selayaknya Presma ya, Presiden Mahasiswa itu kan BEM Universitas itu kan pimpinan tertinggi kalau di organisasi internal kampus. Dan tetap kita bagaimana melibatkan, membuat beberapa program itu yang tetap kita libatkan BEM fakultas maupun HMPS. Kayak penyerapan aspirasi itu bisa kita lakukan melalui koordinasi dengan BEM fakultas. Jadi antara BEM fakultas dan BEM Univ itu mempunyai sinergi, saling jalan berbarengan begitu. Karena memang kita lihat bahwa sebelumnya BEM Univ dan BEM fakultas itu ya bagaimana ya, jalan sendiri-sendiri begitu, tidak ada koordinasi. Itu yang kita akan coba perbaiki. Kita akan membuat divisi khusus untuk menangani turun langsung ke lembaga-lembaga organisasi internal seperti di HMPS, di BEM Fakultas, UKM, itu kita akan bikin satu lembaga untuk memang fokus menjaga koordinasi gitu. Bagaimana jika nanti kalian telah terpilih menjadi ketua BEM dan wakil BEM Univ, bagaimana kalian melakukan pendekatan terhadap mahasiswa yang apatis tentang organisasi? Melihat permasalahan mahasiswa apatis ya, mahasiswa kupu bahasanya, kuliah pulang. Kami tidak menyalahkan mahasiswa seperti itu. Hanya kita perlu mengkoreksi diri bahwa selama ini BEM itu hanya menjadi simbol. Kami meyakini bahwa ketika mahasiswa dilibatkan, artinya suaranya didengarkan, dengan sendirinya mereka akan peduli dengan BEM. Dengan sendirinya akan peduli mahasiswa yang apatis.
ternyata mereka punya keluhan itu, biasanya punya keluhan. Hanya mereka sudah sudah ya, Tidak diungkapkan gitu. tidak ya, aku tidak mau lagi nih. Ikut alur. Ya, alur aja, tidak berani lagi bersuara. Namun ketika mereka didengarkan suaranya, jadi kita ada program itu, suspense sedikit ya. Programnya kita itu ada namanya kotak aspirasi digital. Jadi kita akan membuat link yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, bisa diakses, terus mahasiswa bisa menuliskan apa kritikannya terhadap kampus, terhadap BEM, ataupun masukan-masukannya begitu. Dan itu kita akan jaga kerahasiaannya. Karena kan mahasiswa kadang takut bersuara, tapi takut ditahu identitasnya, tapi dia yang bersuara begitu, takut gitu. Jadi kita akan limpahkan kepada BEM gitu. Nah itu, dengan cara begitu mahasiswa ketika sudah didengarkan pendapatnya, dengan sendirinya mahasiswa akan peduli, akan mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan BEM. Itu yang kami yakini nih, untuk menangani masa-masa yang apatis tadi. Jika nanti kalian terpilih jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM, terus nanti ada kebijakan-kebijakan yang tidak sepaham dengan kalian dan pemikiran mahasiswa, bagaimana kalian akan menyikapi hal tersebut? Ya, memang kadang keputusan-keputusan dari kampus juga itu kan biasanya banyak juga yang tidak berpihak ya gitu. Artinya tidak melibatkan kita. Tentunya ada beberapa strategi dan taktik untuk bagaimana kita melakukan protes itu ya. Yang sejalan dengan apa yang saya ucapkan tadi itu komunikasi. Kita akan komunikasi. Jadi kita juga ada program yang namanya forum mahasiswa. Jadi kita akan mengundang nih mahasiswa yang bisa hadir. Jadi kita bicarakan bagaimana nih kita akan menyelesaikan kesalahan. Apakah kita akan undang pihak kampus untuk rapat dengar pendapat atau taktik-taktik yang lain. Ketika sudah ada pilihan, tentunya bagaimana cara-cara mahasiswa menyuarakan aspirasi itu kan sudah banyak ya cara-caranya. Hanya tetap kami mengutamakan dulu yang namanya komunikasi dan diskusi bersama pihak universitas. Karena ketika kita langsung mengambil keputusan yang ayo demo, kita takutnya itu juga terjadi yang namanya anarkisme. Itu yang kita tidak inginkan begitu. Intinya begini Kak, kita akan tetap berpegang teguh dengan asas dialog kami. Yang saya yakin dengan komunikasi terbuka maka masalah-masalah itu akan dapat jalan keluarnya. Intinya jika ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mahasiswa, maka kami akan siap menyuarakan itu. Jika kalian terpilih nantinya, program apa yang kalian akan jalankan untuk pertama kalinya setelah terpilih, setelah pelantikan? Untuk mungkin kami akan gunakan yang namanya program 100 hari. 100 hari kerja itu ketika selesai dilantik, itu tentunya ada beberapa program ya. Pertama itu ada namanya kotak aspirasi digital. Itu kita akan menjalankan itu bahkan sebulan itu sudah bisa ya, karena dia tidak begitu ribet, karena bisa dibuat dan tidak membutuhkan banyak anggaran. Terus kita juga mau bikin kegiatan forma mahasiswa itu untuk hasil yang didapatkan dari kotak aspirasi digital kita akan diskusikan. Yang selanjutnya itu ada kegiatan yang namanya pelatihan administrasi surat. Karena kami melihat di dalam kampus itu mahasiswa, terutama di sekretaris di BEM Fakultas, HMPS, UKM, itu masih banyak yang belum terlalu paham dengan kesuratan. Nah, itu kita akan membuat pelatihannya. Itu untuk sekretaris lembaga internal kampus itu wajib ikut, dan untuk mahasiswa yang di luar dari sekretaris tadi boleh ikut. Namun kita akan wajibkan nih untuk sekretaris. Setelah kita bincang-bincang tadi visi misi, terus motivasi, programnya kalian. Nah,
Mungkin juga teman-teman penasaran tokoh panutannya kalian. Oke, tokoh panutan ya. Kalau saya itu ada dua ya kalau tokoh panutan saya. Pertama itu ada ayah saya, orang tua saya. Dia seorang laki-laki yang teguh, yang tidak mengeluh, tidak pernah satu kata pun keluar dari mulut beliau, dari ucapan beliau itu tentang kalimat yang mengeluh. Ya ada, dia tetap eh, berusaha setegar mungkin di depan anak-anaknya. Terus kalimat yang paling saya pegang sampai sekarang adalah, Adlin, tetaplah rendah hati ketika kamu di suatu jabatan itu bukan pencapaian, tapi itu hanya sebuah proses. Entah proses apapun itu, tetap kau nikmati, terus belajarlah untuk tetap sederhana, belajarlah untuk selalu, apa ya, bahasanya selalu menderita gitu. Karena ketika kamu berusaha untuk berdamai dengan keadaan, ketika kamu mm, di posisi sukses, kau akan menangis ketika mengingat perjuanganmu. Itu tokoh tokoh utama. Terus yang lainnya adalah Tan Malaka. Dia itu kan eh, papak bangsa juga bersama Soekarno, eh, Muhammad Hatta, dan ada Sultan Syahrir itu ya. Dia, Tan Malaka ini adalah seorang yang memang bekerja tulus. Bekerja tulus, dia tidak mau terlalu disorot oleh media. Dia bekerja di balik layar, namun dampaknya masih terasa sampai saat ini. Buku-bukunya yang terkenal itu banyak melahirkan orang-orang yang kritis seperti Madilo, dari penjara ke penjara, dan masih banyak lagi. Jadi saya sangat fans sama dia gitu. Kalau calon wakil, Nah, kalau saya itu menjadi tokoh inspiratif saya itu tidak lepas dari kedua orang tua saya, di mana tanpa dukungan dan motivasi serta arahan-arahan dari kedua orang tua saya dalam terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang kedua itu kanda saya, Kanda Hadi Wahyudi, kepala bidang kebudayaan, yang lalu memotivasi saya. Dia pernah berkata ke saya, mudah hanya sekali, carilah sesuatu hal yang sulit untuk mencapai masa tuamu nanti. Intinya dia pernah katakan ke saya juga bahwa pemimpin itu lahir dari orang-orang terpimpin. Saya kira itu. dari tadi kami bahas itu soal visi misi, program, terus motivasi apa, Tokoh. ya tokoh utama. Terus sekarang mungkin boleh dari calon ketua, calon wakil itu kasih satu pesan untuk mahasiswa Universitas Karya Persada Muna yang bisa memotivasi agar tidak apatis lagi terhadap organisasi. Oke, mungkin dari saya. Oke, kata-kata untuk mahasiswa Universitas Karya Persada Muna ya. Mari kita sama-sama jadikan BEM sebagai rumah kita yang bisa kita jaga sama-sama, yang bisa kita rawat sama-sama, terus kita kembangkan sama-sama. Karena ketika kami terpilih nanti, tentunya BEM bukan milik kami, bukan milik ketua ataupun wakil ataupun pengurus-pengurus. Tentunya kita akan jadikan BEM itu seharusnya milik kita semua. Kita jadikan Universitas Karya Persada Muna ini sebagai universitas yang bisa bersaing di Indonesia Timur. BEM akan menjadi salah satu penyokong kemajuan dari universitas. Wakil, Mungkin mari kita bangun universitas kita ini dengan semangat yang tinggi. Mari kita ciptakan perubahan. Perubahan itu datang dari niat kita semua. itulah bincang-bincang kami pada hari ini. Saya Dea Ramadhani mengucapkan terima kasih banyak kepada calon kandidat nomor 3 telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang soal visi misi, motivasi, dan Program kerja. program kerjanya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Persada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis, bertindak etis, dan berkontribusi nyata untuk kampus dan bangsa. Dan jangan lupa sukseskan pemilu raya, pemilihan calon ketua dan wakil ketua BEM Universitas Karya Persada Muna periode 2025 sampai 2026, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Saya, Dea Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.